pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu TG dalam mata pelajaran biologi kelas 12. Seperti biasanya, sebelum masuk ke pelajaran kita, sambut dulu salam dari Ibu. Salam SFD, semangat, fraternitas, dan bina. Jadi anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, hari ini adalah terakhir kali kita masuk secara daring. Karena minggu depan kita sudah masuk secara luring. Tentu Ibu harap kalian bahagia karena kita langsung bertatap muka. Tapi nakku, kembali Ibu ingatkan, minggu depan ketika kalian masuk sekolah, kita langsung mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Jadi persiapkan dirimu, silahkan pelajari materi kita mulai dari ketika awal masuk kelas 12 sampai materi kita yang terakhir ini yang akan kita pelajari, yaitu kromosom. Jadi Ibu harap walaupun ini adalah pertemuan terakhir, kalian tetap semangat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik nakku, ikuti videonya dan tetap semangat. Salam SFD. Baiklah nakku, kembali lagi kita langsung saja masuk ke dalam pelajaran kita biologi kelas 12 dan masih tetap bersama dengan Ibu TG. Nah, seperti biasanya sebelum kita masuk ke pelajaran kita, maka kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Artinya ketika kita telah menyelesaikan nanti pelajaran kita pada pertemuan kali ini, apa yang harus kalian pahami. Nah, pada pertemuan ini nakku, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami pengertian kromosom dan tetap mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat. Jadi, tujuan pertamanya itu adalah setelah nanti kita mengikuti pelajaran ini, kalian harus tahu apa itu kromosom. Nah, itu yang pertama. Sekarang masuk kita yang kedua nakku. Yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami jenis-jenis kromosom dengan cara bertanggung jawab. Jadi yang pertama pengertiannya dulu, kemudian masuk ke dalam jenis-jenis kromosom. Jadi pelajaran kita kali ini tidak terlalu sulit, jadi Ibu harap kalian memperhatikan dengan tekun supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa kita capai dengan baik. Dan ingat, tetap kita harus mengingat nilai-nilai SFD yang perlu kita kembangkan dari pelajaran kita kali ini, yaitu tetap mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat dan tetap bertanggung jawab. Apalagi minggu depan nakku, ketika kalian datang ke sekolah itu kita langsung mengadakan yang namanya UTS atau ujian tengah semester. Jadi persiapkan dirimu dengan baik supaya nanti hasil UTS kali ini bisa lebih baik dari hasil ujian-ujian sebelumnya. Nah, jadi langsung saja nakku masuk kita ke materi kita. Yang pertama itu adalah kromosom. Kalau berbicara mengenai kromosom, mungkin bukan hal yang tidak pernah kalian dengar atau hal yang langka atau hal yang jarang didengar. Kalau kita berbicara mengenai kromosom, itu tidak boleh lepas dari pelajaran biologi. Nah, kalau begitu, kromosom yang sering kita dengar itu sebetulnya pengertiannya apa? Jadi nakku, kromosom itu adalah benang-benang halus yang tampak jelas dalam proses pembelahan sel. Jadi kalau selnya lagi diam, ini susah kita melihat kromosomnya. Tetapi ketika sel mengalami pembelahan, maka kita bisa dengan jelas melihat kromosom. Walaupun seperti itu, Ibu bilang jelas dilihat, itu tidak boleh dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Karena sel saja sudah kecil, apalagi kromosom sudah pasti lebih kecil nakku ya. Kita ulangi, kromosom itu artinya adalah benang-benang halus yang tampak jelas dalam proses pembelahan sel. Jadi kalau kita mau melihat kromosom, maka amatilah ketika sel itu membelah. Itu pengertiannya. Sudah terjawab tujuan pembelajaran yang pertama. Sekarang masuk kita yang berikutnya nakku, struktur kromosom. Jadi kromosom itu seperti apa? Atau kromosom itu mengandung apa saja? Nah, langsung saja nakku. Yang pertama itu pada kromosom kita jumpai yang namanya lengan kromosom. Nah, apa itu lengan kromosom, Bu? Lengan kromosom ini tempat kromomer berada. Nah, apa itu semua nanti ya? Nanti Ibu jelaskan dengan gambar. Kita lihat materinya dulu. Struktur kromosom yang pertama itu lengan kromosom. Jadi kalau di dalam lengan kromosom ini terdapat yang namanya kromomer, bisa ya? Nah, berarti kalau Ibu tanya mana lebih besar kromosom dari kromomer, jawabannya mana? Pasti kromosom ya.
Karena kromosom tempat kromomer. Sama seperti kita anakku, kalau ditanya mana lebih besar rumah daripada ibu TG, rumah. Kenapa? Karena rumah itu tempat ibu. Kalau seandainya ibu lebih besar nggak bisa muat kan? Nah sama begitu ya. Kromosom dan kromomer mana lebih besar? Itu jawabannya adalah lebih besar kromosom. Nah yang berikutnya anakku, selain lengan kita juga bisa menjumpai yang namanya matriks kromosom. Apa itu matriks kromosom, Bu? Matriks kromosom artinya adalah ruangan kosong pada lengan kromosom. Nah, nanti kita lihat ya. Tadi kan lengannya itu ada kromomer berada. Selain kromomer, di situ juga ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini nakku disebut dengan matriks kromosom. Dan yang ketiga ada sentromer. Nah, sentromer itu apa? Sentromer artinya adalah pusat kromosom yang berfungsi untuk menggerakkan lengan pada saat pembelahan. Nah, atau sentromer ini juga nanti berperan sebagai pembentuk lengan. Yang berikutnya yang terakhir itu ada kromomer. Nah, kromomer ini adalah bagian pada kromosom yang mengandung materi genetik. Apa rupanya materi genetik? DNA. Nah, jadi urutannya itu nakku, DNA terletak pada kromomer, kromomer terletak pada kromosom, begitu. Ya, dari urutan terkecil sampai terbesar. Tapi kalau dibalikkan, urutan terbesar kromosom, di bawahnya kromomer, baru di bawah kromomer itu ada gen. Bisa? Nah, Ibu harap bisa ya. Nah, supaya lebih jelas di sini Ibu tampilkan inilah gambar struktur kromosom. Coba perhatikan aku ya. Nah, kita lihat dari bawah. Inilah namanya lengan. Bisa dilihat lengannya. Nah, jadi lengannya kalau Ibu tanya, di sini berapakah lengan kromosom? Lihat saja sentromer. Nampak sentromer nakku? Sentromer atau sering pula disebut di situ dengan kinektor. Nah, kinektornya itu ya. Nah, sentromer inilah yang membentuk lengan. Karena sentromernya letaknya di tengah itu, maka lengannya jadi dua. Satu lengan sebelah kiri, satu lagi lengan sebelah kanan. Bisa dilihat anakku ya? Bisa ya? Oke. Ternyata di dalam lengan itu ada katanya telomer, selaput, matriks, kromonema atau kromomer yang Ibu jelaskan tadi. Bisa? Bisa ya? Oke, nah itulah bagian dari lengan. Nah, jadi kalau disatukan semua itu nakku, maka itulah struktur kromosom. Jadi kalau kita amati di mikroskop, beginilah yang kita lihat itu. Tapi tadi ada syaratnya kan? Ketika kita mengamati di mikroskop harus ketika sel itu sedang mengalami pembelahan. Karena di situ baru nampak jelas. Bisa nakku itu gambarnya. Bagian-bagiannya juga sudah kita pelajari. Sekarang masuk kita kemana Bu? Lanjut kita ke materi yang berikut. Itu adalah jenis kromosom. Sama seperti tujuan pembelajaran yang kedua tadi, setelah mengikuti pelajaran ini nanti kalian harus paham mengenai jenis kromosom. Ternyata jenis kromosom ini bukan hanya satu, dia dibagi berdasarkan beberapa hal. Kita lihat, satu nakku, jenis kromosom dibagi berdasarkan jumlah sentromer. Ibu ulangi, apa tadi sentromer nakku? Sentromer adalah bagian yang membagi lengan atau yang menggerakkan lengan pada saat pembelahan. Yang warna bulat tadi di tengah ya, itu sentromer. Nah, berdasarkan jumlah sentromer ini nakku, maka kromosom bisa dibagi jadi 4. Apa itu Bu? Yang pertama, asentris. Asentris ini berasal dari dua kata, ada kata a dan sentris. Sentris artinya sentromer, a artinya tidak. Maka asentris pengertiannya kromosom yang tidak memiliki sentromer. Nah, ternyata ada ya nakku ya kromosom yang tidak memiliki sentromer. Yang kedua ada monosentris. Berasal dari dua kata pula, ada kata mono, ada sentris. Mono artinya satu, sentris artinya sentromer. Berarti kalau monosentris artinya kromosom yang memiliki satu sentromer. Mudah kan? Nah, yang ketiga, disentris. Berasal dari dua kata. Apa yuk sama-sama kita nakku? Di dan sentris. Setiap ada kata di artinya apa yuk? Iya, dua ya. Sentris, sentromer. Maka disentris sama-sama kita nakku. Kromosom yang memiliki dua sentromer. Nah, yang terakhir itu ada polisentris. Polisentris berasal dari dua kata pula.
ada poli dan ada sentris. Poli artinya banyak, sentris artinya sentromer. Maka oleh karena itu, kalau ditanya apa pengertian polisentris, jawabannya adalah kromosom yang memiliki banyak sentromer. Paham aku? Nah, itu tadi yang pertama berdasarkan jumlah sentromer. Oke. Nah, supaya lebih jelas coba kita ulangi ya. Berdasarkan jumlah sentromer ada berapa? 4 ya. Ada asentris, tidak memiliki, monosentris itu memiliki 1, disentris memiliki 2, dan yang terakhir polisentris itu memiliki banyak. Yang berikutnya nakku berdasarkan letak sentromer. Tadi berdasarkan jenis, bukan jenis ya. Tadi berdasarkan jumlah, sekarang berdasarkan letak sentromer. Ini juga bisa dibagi jadi 4. Nah, apa yang pertama? Ada katanya metasentris. Sama, setiap ada kata sentris nakku, itu artinya sentromer. Nah, sedangkan meta di dalam biologi itu artinya tengah. Maka metasentris itu pengertiannya apa, Bu? Sama-sama. Kromosom yang memiliki sentromer di tengah. Nah, yang kedua, submetasentris. Nah, kalau meta di tengah, submeta agak ke tengah. Nah, berarti bukan di tengah ya. Kalau dibilang agak ke tengah, berarti bukan di tengah. Submetasentris berarti pengertiannya apa? Itu artinya adalah kromosom yang memiliki sentromer agak ke tengah. Jadi kalau ada nanti kromosom nakku letak sentromernya agak ke tengah, maka itu adalah submetasentris. Kemudian yang ketiga itu ada akrosentris. Kalau akrosentris ini kebalikan dari submetasentris. Submeta agak ke tengah, kalau akro kebalikannya agak ke ujung. Gitu ya. Nah, jadi itu pengertiannya adalah kromosom yang memiliki sentromer agak ke ujung, tapi bukan di ujung, ya, bedakan. Dan yang terakhir naku ada telosentris. Jadi kalau telosentris itu pengertiannya kromosom yang memiliki sentromer di ujung. Nah, jadi menghafalnya ini mudah saja ya. Jadi kita hafal dulu kata-katanya saja. Ada metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Itu bahasanya. Sedangkan kalau pengertiannya nakku, di tengah, agak ke tengah, agak ke ujung, dan di ujung. Berarti meta di tengah, submeta agak ke tengah, akro agak ke ujung, telo di ujung. Bisa? Oke, supaya lebih jelasnya, maka di sini juga Ibu menampilkan gambar dari jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromer. Nah, ini dia gambarnya nakku ya. Nah, bisa dilihat ya. Gambar yang pertama telosentrik, sama saja itu dengan telosentris ya. Boleh telosentrik, boleh telosentris. Nah, telosentrik atau sentris itu tadi kromosomnya di ujung. Makanya satu cuma lengannya. Bisa ya? Kalau akrosentrik nakku, itu adalah agak ke ujung, tetapi tidak sampai di ujung. 2 lengannya, tapi panjangnya itu sangat berbeda. Jauh lebih panjang lengan yang di bawah dibandingkan lengan yang di atas. Kenapa hal itu bisa begitu? Karena letak sentromernya tadi. Nah, yang berikutnya nakku submetasentrik. Nah, ini juga ada perbedaan antara lengan yang satu dengan yang lain, tetapi tidak sesignifikan akrosentrik ya. Kenapa? Karena sentromer pada submetasentrik ini sudah agak ke tengah. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah metasentrik, itu mempunyai 2 lengan yang panjangnya sama. Kenapa? Karena letak sentromernya ada di tengah. Bisa nakku? Nah, Ibu harap bisa ya. Sebetulnya ada lagi jenis-jenis kromosom berdasarkan di mana kita jumpai dia. Nah, tapi ini nanti akan Ibu terangkan ketika kalian masuk ke sekolah saja, karena Ibu pikir lebih jelas begitu ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Ibu harap kalian bisa paham, dan ingat minggu depan aku Ibu ulangi lagi. Kita akan mengikuti yang namanya UTS. Silahkan persiapkan dirimu dengan baik. Materinya itu dari awal pertemuan
sampai materi kita yang terakhir ini. Jadi persiapkan dirinya dengan baik ya. Nah, walaupun begitu, tetap pindahkan ini ke buku catatannya, kerjakan tugasnya dengan baik, dikirimkan tepat waktu. Sebelum kita menutup materi kita ini, mari kembali lagi kita berefleksi nakku. Kira-kira setelah kita mempelajari kromosom ini, nilai-nilai SFD mana yang bisa kita hidupi ya. Nah, jadi boleh nanti kalian sertakan di kolom komentar ketika kalian mengirim tugas kepada ibu. Oke, tetap semangat dan salam SFD.